Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yu Eci dalam satu acara persembahan BPTW PT Sembawa yang mengupas secara tajam dan terperinci mengenai peternakan dan kesehatan hewan. Apalagi kalau bukan Oscar, obrolan seputar anak kandang. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan hijauan pakan ternak terutama rumput dan leguminosa. Saya tidak sendirian hari ini, saya ditemani oleh salah satu narasumber yang keren banget di BPTW PT Sembawa dan juga tercantik nih di HPT. Siapa lagi kalau bukan Mbak Sri Hindrawati. Apa kabar Mbak Sri? Alhamdulillah baik. Sebagai informasi sobat ternak Sembawa di rumah, Mbak Sri merupakan salah satu fungsional pengawas mutu pakan muda ya Mbak Sri di BPTW PT Sembawa. Oke, topik kita nih Mbak Sri. Secara garis besar, hijauan pakan ternak itu terdiri atas rumput dan leguminosa ya Mbak. Nah kita bahas satu-satu nih Mbak tentang rumput. Nah rumput memang identik sebagai pakan ternak sapi ya Mbak. Nah untuk sobat ternak di rumah ini dimanapun berada ya, mungkin belum paham nih Mbak, seperti apa rumput yang kriteria bagaimana yang paling disukai oleh sapi. Oke. Bisa dijelaskan ya Mbak? Ya. Terima kasih Yu Eci dan sobat ternak yang ada di manapun. Jadi rumput yang disukai oleh ternak sapi umurnya itu sebaiknya dipangkas ketika umur optimal kandungan nutrisi dan biomasanya. Jadi sekitar umur 40 sampai 60 hari setelah pangkas. Jadi ini tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Jadi dominan daun muda. Oke, maaf saya potong sebentar ya Mbak. Itu tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Berarti seperti judul lagu ya Mbak, yang sedang-sedang saja ini ya. Iya. Kenapa sih mesti begitu Mbak? Oke, jadi kalau umurnya optimal, kandungan nutrisinya juga optimal. Protein kasarnya pada saat tinggi-tingginya, dan kalau dia terlalu tua nanti serat kasarnya yang tinggi dan protein kasarnya yang turun. Jadi yang sedang-sedang saja. Oke, berarti paham-paham ya Mbak. Menarik sih sebenarnya tentang perumputan ini ya. Kalau di dunia perumputan ini Mbak, mungkin sobat ternak Sembawa di rumah dan dimanapun berada ini belum paham nih, apa aja sih jenis rumput-rumput yang ideal untuk pakan ternak sapi, Mbak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi Yu Eci, kalau kita berbicara tentang rumput pakan ternak, jadi secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama rumput potong, ya dia dipotong diantar ke kandang. Dan yang kedua itu rumput gembala, jadi sapinya yang datang ke padang penggembalaan. Oke, baik. Jadi untuk rumput potong dan rumput gembala itu bisa jelaskan contoh-contohnya seperti apa sih Mbak? Untuk rumput potong nih, biasanya kalau sobat ternak pasti kenal ya, ada namanya Kingres. Nah ini yang rumput sejuta umat. Nah, Kingres ini juga banyak saudara-saudaranya, ada rumput pacong, rumput gama umami, rumput odot, dan lain sebagainya. Kemudian kalau rumput gembala misalnya ini ada rumput Bracharia decumbens atau biasanya dikenal dengan rumput BD, dan satu lagi ada rumput Bracharia humidicola atau biasa dikenal rumput BH. Jadi ingat sesuatu ya. Betul. Jadi ini antar wanita aja ya Mbak ya. Menarik banget ini perumputan. Kita tinggalkan dulu ya perumputan ini ya Mbak. Kita beralih ke leguminosa. Mungkin sobat ternak Sembawa di rumah dan dimanapun berada ini belum begitu familiar dengan leguminosa. Bisa jelaskan nggak sih Mbak apa itu leguminosa, kegunaannya seperti apa, dan contoh-contohnya apa gitu? Jadi leguminosa ini biasa kita kenal legum atau tanaman kacang-kacangan. Tanaman kacang-kacangan ini kalau kandungan nutrisinya itu protein kasarnya tinggi, makanya sering digunakan sebagai pakan ternak. Nah, kegunaan lainnya selain pakan ternak biasanya digunakan untuk menyuburkan tanah. Karena dia bisa menyerap nitrogen atau memfiksasi nitrogen. Kemudian
sebagai juga tanaman penutup cover crop. Nah, biasanya kalau di perkebunan karet atau sawit ada tanaman yang merambat di bawahnya. Iya, betul, betul. Terus bisa juga untuk taman, nah, misalnya ada tanaman kuning-kuning. Nah, itu Arachis pintoi, salah satu jenis legum. Itu juga fungsinya. Dan ada juga sebagai tanaman yang dimakan oleh manusia. Misalnya bunga telang, ada tehnya itu warna biru. Iya, Nah, itu betul. bagus. Kemudian ini pucuknya gamal dan indigofera ini juga bisa dimakan. Nah, jadi mungkin kalau yang belum tahu, ini menu-menu alkalin basah. Jadi untuk karena tubuh kita kan asam, maka untuk menetralkan perlu kita campur memakannya mentah dengan memakan pucuk-pucuk daun gamal, indigofera, klitoria atau bunga telang itu. Oke, menarik banget ya. Berarti semakin kita mendalami atau mempelajari tentang perumputan dan leguminosa ini, semakin besar loh keingintahuan kita untuk mendalami kedua bahan ini loh, Mbak. Nah, saya nih masih mungkin sobat ternak Sembawa di rumah melihat banyak sekali terhampar nih leguminosa dan rumput-rumput. Coba kita jelaskan ya Mbak dengan sobat ternak Sembawa di rumah satu persatu. Dimulai dari ini apa ini Mbak? Oke, yang ini yang paling familiar ya. Kalau sobat ternak pasti kenal Kinggrass atau rumput raja. Jadi ini nama latinnya Penicetum purpupoides. Ini namanya Kinggrass ya Mbak. Apa nama latinnya Mbak? Penicetum purpupoides. Purpupoides. Oke. Kemudian yang ini juga masih kerabat, masih berdulur ya. Rumput pacong. Nah, ini rumput pacong dan nama latinnya Penicetum purpureum cultivar Thailand, karena dari Thailand. ini hampir mirip ya Mbak. Kemudian kalau yang ini rumput Gamma umami, ini dari Jogja, penemunya seorang guru besar Fakultas Peternakan UGM, Ibu Profesor Umami. Jadi sesuai namanya yang diradiasi sinar gamma, makanya namanya Gamma umami. Oke. Dan nama latinnya Penicetum purpureum cultivar domo. Oke, ini tiga-tiganya hampir mirip ya Mbak. Ini dari Kinggrass. batang, daunnya juga mirip. Nih, sobat ternak Sembawa di rumah bisa dilihat ya, ini Kinggrass, ini pacong ya Mbak, dan ini Gamma umami. Ini rumput unggul semua, jadi produktivitasnya tinggi dan kandungan nutrisinya juga tinggi. Ini merupakan jenis-jenis dari rumput potong ya Mbak ya, benar. Jadi ini kita beralih ke depan ya Mbak. Oke. Ini berarti yang ini dulu. Yang ini apa Mbak? Yang ini juga masih kerabatnya rumput gajah. Ini rumput gajah mini atau rumput odot. Jadi bedanya dia lebih mini, ruasnya lebih pendek dan daunnya juga seperti pandan. Nah, seperti ini. Nah, pertumbuhannya seperti pandan. Oke, ini odot ya. Masih kerabat, masih berdulur. Bedulur. Ini berarti salah satu jenis Keluarga rumput gajah. Rumput potong ya Mbak ya, berarti ya rumput potong. Kita beralih ke depan nih Mbak. Ada dua serabut-serabut nih yang serabut-serabut cinta ya Mbak kalau dibilang ya. Ada satunya tipis, ada satunya tebal. Apa sih Mbak? Tolong jelaskan Mbak nama latinnya juga. Ini yang lebar daunnya. Ini namanya rumput BD atau nama latinnya Bracharia decumbens. Bracharia decumbens. Kemudian yang daunnya agak tipis ini Bracharia humidicola atau biar rumput sobat BH ternak tadi. Sembawa bisa melihat dengan jelas. Yang ini tadi Bracharia decumbens ya, decumbens. Yang ini Bracharia humidicola. Jadi ada yang daunnya tipis, lebar, ada yang daunnya tipis, ada yang daunnya lebar ya. Iya. Oke. Kalau yang ini nih, kalau yang ini saya tahu nih, kalau yang ini pasti legum ya Mbak. Iya, Ya, betul. jelasin Mbak yang mana, yang nama-nama dan nama latinnya gitu Mbak. Ya, ini legum yang familiar juga. Kalau yang ini namanya gamal, atau nama latinnya Gliricidae sepium. Gliricidae sepium. Ini yang paling banyak ditumbuh di sekitaran kita. Kemudian yang satunya ini indigofera. Nama latinnya Indigofera zollingeriana. Panjang namanya cantik. Zollingeriana. Oh, Zollingeriana. Panggilannya. Maaf ya sobat ternak Sembawa, saya tuh suka belibet kalau nama Latin. Berarti yang ini gamal ya Mbak ya, yang satunya indigofera. Nih, sobat ternak Sembawa bisa dilihat nih. Ini
contoh dari leguminosa yang penuh kaya akan protein. Oke, wow, menarik ya Mbak, tentang perumputan dan leguminosa ini ya Mbak. Mungkin durasi 1 atau 2 jam nggak akan cukup untuk membahas seluruh rumput dan leguminosa ini ya. Tapi ya paling tidak Sobat Ternak Sembawa juga sudah mendapatkan wawasan sedikit banyak tentang pengenalan dari hijauan pakan ternak, terutama rumput dan leguminosa. Nanti terima kasih banyak ya Mbak atas informasi yang sudah diberikan, penjelasan yang mendetil, dan insya Allah di lain waktu bisa berbincang kembali, tapi tentunya dengan tema yang lain lagi ya. Terima kasih UEC dan Sobat Ternak dimanapun berada, semoga bermanfaat, dan jangan lupa banyak-banyaklah menanam hijauan pakan ternak, karena selain dia bermanfaat buat ternak, kita juga berkontribusi menghadirkan oksigen di muka bumi ini untuk konservasi bumi. Terima kasih. Nah, itu tadi perbincangan kami dengan Mbak Sri selaku dari pengawas mutu pakan BPTU HPT Sembawa tentang pengenalan hijauan pakan ternak yang terkhusus rumput dan leguminosa. Semoga yang telah diberikan informasi oleh Mbak Sri bisa menambah wawasan Sobat Ternak di rumah. Jangan lupa ya Sobat Ternak Sembawa, di rumah dan dimanapun berada, dukung terus BPTU HPT Sembawa untuk memajukan peternakan dan kesehatan hewan dengan cara like, komen, dan share di bawah ini ya Mbak, di bawah ini. Jangan lupa ya. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari Sobat Ternak Sembawa di rumah. Dukung terus kami, tonton terus Oscar selanjutnya, dan jangan lupa tetap di Oscar, obrolan seputar anak kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.